rumusan visi. Setiap organisasi, apapun jenisnya, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit, harus memiliki visi yang menjadi hero dalam setiap aktivitas organisasi tersebut. Dari visi organisasi kemudian diturunkan menjadi misi dan kumpulan action organisasi. Set of action itulah yang diukur untuk mendapatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pernyataan visi yang baik. 1. Pernyataan visi harus singkat. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholders, dan anggota organisasi. 3. Visi yang baik harus dapat dicapai dengan resource, energi, dan waktu. 3 unsur kunci sebuah visi yang kuat. 1. Tujuan yang bermakna. 2. Nilai-nilai yang jelas. 3. Gambaran tentang masa depan. Pernyataan dan tindakan. Pernyataan tentang sebuah visi dapat diterima bila para pemimpin memiliki pandangan yang lebih tinggi dan pengukuran yang tidak konvensional untuk mendukung visi tersebut. Menurut David E. Berlew, seorang pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi dengan mengajak dan membuat tertarik para anggota organisasi. Para pemimpin harus berani menantang status quo dengan aksi yang menantang status quo tersebut. Penyusunan tujuan dan motivasi. 1. Penyusunan tujuan. Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus menyusun dan menafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dan unit-unit kerja. Hal ini dapat menjadi sama luasnya dengan hasil target secara keseluruhan atau sama istimewanya dengan manajemen by objective atau MBO, tujuan kinerja yang disetujui oleh yang berada di atasnya dan di bawahnya. 2. Motivasi. Para pemimpin hendaklah bertindak untuk mengarahkan usaha para pengikutnya melalui motivasi. Dari beberapa pendekatan motivasi, bentuk yang terkenal dan berguna adalah motivasi pengharapan. Peran pengendalian dan hubungan organisasi. Dalam manajemen, fungsi pengendalian memiliki kaitan yang sangat erat dengan fungsi perencanaan yang memuat standar dan upaya pengendalian organisasi sesuai visi dan misi organisasi. Oleh sebab itu, sering dikatakan dalam ilmu manajemen bahwa fungsi perencanaan dan pengendalian menjadi tiang utama dilakukannya fungsi-fungsi manajemen bagi suatu organisasi, sehingga kaitan antara fungsi perencanaan dan pengendalian seperti halnya satu mata uang dengan dua sisi. Peran pemimpin dalam pengendalian organisasi. Dalam kenyataan sehari-hari, peran pemimpin tak pernah lepas dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi, mulai dari fungsi planning termasuk budgeting, organizing, staffing, actuating, or leadership, coordination, dan controlling atau evaluation. Akan tetapi, setiap perjalanan operasional suatu organisasi akan menemui kendala atau masalah akibat dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kualitas utama kepemimpinan. 1. Kesempurnaan detail. 2. Supervisi pribadi. 3. Pengetahuan menyeluruh dan mendetail tentang permasalahan yang dihadapi. 4. Kehadiran kepemimpinan fisik yang kuat. 5. Kemampuan memberi contoh pribadi. 6. Kemampuan berkomunikasi, menjelaskan, memerintah. 7. Komitmen untuk memastikan bahwa perintah-perintah dilaksanakan dengan benar. Selanjutnya yaitu peran dalam pemecahan masalah. Pemimpin perlu memprioritaskan masalah organisasi berdasarkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia. Karena beragamnya masalah yang dihadapi oleh pemimpin suatu organisasi, itu telah menjadi hikmah dan pengalaman bagi para pemimpin untuk memprioritaskan masalah-masalah organisasi sesuai ukuran kualitas dan kuantitas sumber daya keuangan, serta manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam hubungan organisasional. Peran pemimpin dalam hubungan organisasional mencakup hubungan eksternal keluar organisasi dan hubungan internal ke dalam organisasi. Sedangkan peran pemimpin keluar organisasinya yaitu mencakup hubungan-hubungan dengan seluruh pihak yang mempunyai potensi dan nilai yang bermanfaat bagi organisasinya. Adapun peran pembangkit semangat. Yang pertama yaitu pujian. Berikanlah pujian kepada siapapun, kapan saja, sebab pujian itu bagaikan laksana air yang disiramkan ke atas tanaman yang layu. Pujian itu merupakan hal yang menyenangkan bagi setiap orang. Pujian dapat dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain berikut. 1. Penghargaan.
Salah satu cara yang paling murah tapi efektif dalam meningkatkan motivasi kerja dan kinerja adalah memberikan penghargaan kepada setiap hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh karyawan. 2. Insentif atau reward incentives. Penghargaan dalam bentuk insentif sifatnya lebih tangible atau dapat dihitung, dikuantifikasikan, dan biasanya berbentuk uang, misalnya bonus, kenaikan gaji, dan rekreasi yang dibayar kantor, mobil baru, ruang kerja baru, komputer baru, dan bentuk motivator lainnya. 3. Kiat dalam memberikan pujian. Peran penyampaian informasi, desain komunikasi, dan monitoring. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Artinya, walaupun produk dan layanan purnal jual perusahaan itu bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternalnya tidak bagus, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal oleh masyarakat dan koordinasi di dalamnya buruk. Informing, consulting, dan mentoring. Mengetahui apa yang dikerjakan oleh perusahaannya dan apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai keberhasilan bersama atau keberhasilan perusahaan. Informing. Menyampaikan informasi yang dimaksud di sini adalah menyampaikan dan berbagi informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang terdapat di lingkungan internal dan eksternal organisasi atau perusahaan kepada semua karyawan atau anggota organisasi. Kesimpulan, peran pemimpin sangatlah penting dalam menentukan arah, keberhasilan, dan stabilitas suatu organisasi, kelompok, ataupun masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, motivator, komunikator, serta fasilitator yang baik. Dalam menjalankan perannya, pemimpin dituntut memiliki integritas visi yang jelas, kemampuan manajerial, serta kepekaan sosial yang tinggi.